Kadang-kadang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede gak melaki nyanyi mulu, suami kagak pulang-pulang nyanyi dia sambil goreng tempe. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus, masa sih aku, atau memang kau tunggu jatuh? Ya, hafal banget ya. Masya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah malam ini, saya beserta seluruh rombongan bisa hadir dan silaturahmi di Eretan Wetan ini dalam rangka nelayan bersolawat. Maka patutlah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan begitu sempurna, yang tidak lain tujuan kita hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka ketika kita hidup di dunia ini, siapapun dia, profesinya apapun dia, tetap semua itu tidak lain adalah niat untuk melaksanakan ibadah. Termasuk teman-teman, abang-abangku yang berprofesi nelayan hari ini, beliau bersyukur dengan bikin syukuran acara nelayan bersolawat ini merupakan tanda bukti kita, syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Karena semua yang Allah berikan di dunia ini merupakan salah satu rizki buat kita. Termasuk laut yang Allah ciptakan, tempat kita mencari nafkah, tempat kita mencari ikan, tempat kita mencari rizki, ini merupakan salah satu bentuk karunia yang Allah berikan. Maka syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka malam ini saya bersyukur, saya sangat tersentuh. Nelayan bikin acara bersolawat, Gus Aldi yang mimpin, enggak tanggung-tanggung. Ini beliau luar biasa, Gus Aldi. Saya juga Gus juga, Bu, sebenarnya. Cuman bukan Gus anaknya Kiai, tapi Gus Rak. Beliau ini luar biasa, melantunkan solawat-solawat yang dibaca. Beliau YouTuber yang sangat manfaat. Begitu banyak orang yang diprank melalui solawat. Inilah bentuk daripada dakwah beliau. Maka hari ini dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, 1 kali bersolawat 10 kali Allah balas kebajikan. Amin. Alhamdulillah. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang namanya disebut berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, nanti ketika datang hari akhir, dalam riwayat dijelaskan ketika datang hari kiamat, alam hancur sehancur-hancurnya, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, gede yang nongol, Bu, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani? Gak ada yang rebah. Kiamat. Bu, seluruhnya Allah tantangin.
Pemimpin-pemimpin yang zalim ditantangin sama Allah. Enggak ada yang bangun. Enggak ada yang bangun. Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, Bu. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Lalu Allah bangkitkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya. Diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian sembako siapa? Yang bagian santunan siapa? Yang bagian ngamplopin Gus Aldi siapa? Panitia. Diatur bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama, Bu. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya turun ke dunia. Cari kuburan kekasihku yang bernama Muhammad. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, ada pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu, itu botol lehernya pada kecil, dicekekin sama dia. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW. Malik. Ridwan, lah baik ya Rob, ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu siapin surga. Baik ya Rob, siap OTW. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente buruan turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun bang ke alam. Alam udah hancur semua Bu. Udah hancur-hancuran. Udah hancur-hancuran alam. Alam udah hancur-hancuran. Udah hancur semuanya hancur. Enggak ada yang pada hidup hancur. Semuanya rata. Jibril sama Mikail turun. Suruh nyari kuburan Nabi. Sherlock. Jibril sama Mikail turun. Jibril sama Mikail turun nyari kuburan Nabi. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Bagaimana nyarinya, udah rata semua. Terus bagaimana urusannya? Yuk kita sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud. Dengan izin Allah terbuka pintu kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada susu. Salah ngomong. Enggak konsen lihat susu. Alhamdulillah, terima kasih guru. Terima kasih. Susu nih ya. Ini hangat ini enak. Sebab susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Bener Ibu, bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi laki nyusunya sama bayi perempuan beda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki nyusunya 50 tahun masih nyusu. Hai Dede. Nah, dikasih larutan nih, penyegar cap kaki badak. Membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah. Ada semua di sini, lengkap. Nih, Bu, lanjut. Jibril, Mikail. Rasulullah bangun dari kubur kaget. Nengok ke kanan ada malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, Ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jibril ngomong, Muhammad, ini hari di mana Allah janjikan bahwa kita semuanya pasti mati. Di sini hari kiamat Muhammad, hari yang di mana Allah janjikan buat kita semua. Hari apa ini Jibril? Kiamat Muhammad, kiamat. Bener kiamat Jibril, bener Muhammad.
cius. Itu cius saya tambahin doang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih ya. Itu tambahan doang. Benar kiamat ini Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah pertama kali? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati? Aina ummati? Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, Mikail ngomong, umat lu kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya, gue mau bangunin doang ini. Bangun kemana nih kita? Ayo udah ngikut aja. Muhammad kemana? Ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener. Yaudah berangkat ayo kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail berangkat OTW ke sorga. Naik Grab. Namanya Buruk. Sampailah Rasulullah ke surga. Sampai di surga ibu, Rasulullah kayak orang gak betah. Bingung, Nabi bengong. Rasulullah galau di surga. Kan yang punya surga enggak enak, ditegur sama Allah. Hei Muhammad, kenapa di surga enggak betah? Bengong aja. Bukan enggak betah ya Rob, saya di sini. Kenapa bengong? Saya lagi mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya enggak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin orang eretan. Alhamdulillah. Rasulullah keluar dari surga. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar. Cuma pengen nengokin kita doang. Bener Bu? Kan kadang-kadang aneh sekarang. Udah kita pilih, udah masuk ke DPR. Pas udah di dalam kantor, nggak mau keluar. Bener Bu? Bener Bu? Rasulullah keluar dari sorga, baru kita dihidupkan kembali manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami gak kenal istri. Masing-masing bawa diri. Laporan kita minta pertolongan. Kemana? Datang rombongan ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami dalam kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo. Gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, dirayu-rayu sama iblis nggak kena. Akhirnya iblis ngerayu-rayu ibu Hawa. Apa kata iblis? Hai Hawa, kau rayu suamimu buruan. Yang namanya laki-laki kalau udah kena rayuan perempuan rada teklok. Bener po, dirayu-rayu dong. Ayo ayang beb, mam dong buah kulit tayang. Mam tuapin ya tayang, tuapin. Akhirnya kerayu-rayu, dimakanlah buah kulit oleh Nabi Adam. Pas dimakan nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah kulit ya. Tapi ibu Hawa makan buah huli nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Bersyukur nyangkut di dada Bu. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak mau nangis, ngangkat dengkul dulu, netain mimi, ribet. Nyampe di dada terbelah dua. Alhamdulillah. Tuh bersyukur terbelah dua. Kalau satu doang di dada lah kayak tumor. Nabi Adam ngomong nggak sanggup nolongin kita yang minta pertolongan. Kata Nabi Adam, jangan sama gua nggak sanggup nolongin kalian semuanya. Coba datang ke Nabi Nuh bisa kali nolongin. Nuh mah orang Jawara ngadu kita ke Nabi Nuh tolongin Nuh.
kami dalam kesusahan. Oh, Nabi ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Jangan minta tolong sama gua juga punya dosa. Nggak bisa ngurusin anak tuh si Kanan, gua ajak naik getek nggak mau, gua ajak naik perahu nggak mau, dia mau nyebur ngikutin orang kafir. Jangan mau gua, coba datang ke Ibrahim bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Ibrahim tolongin ngapa? Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan mau gua nggak sanggup nolongin. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, bohong saban hari jadi lalap. Kagak nangis-nangis nyengir mulu kita. Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, coba Nabi Isa. Bisa kali nolongin. Dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa tolongin apa? Saya lagi kesusahan ini, kami rombongan manusia seluruh pada kesusahan. Kata Nabi Isa, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak enggak punya, bini enggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Satu-satunya yang nolongin kita, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolongin kita di hari kiamat, beliau Rasulullah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ibu manggil kita, apa kata Rasul? Ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini sini sayang, sini. Nabi manggil kita. Alhamdulillah. Saat kita kesusahan di hari kiamat, matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, haus sudah pasti. Kita mati nggak bawa air bu, nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, nggak ada galon isi ulang di sono, nggak ada. Tapi disediakan buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, yang lidahnya basah dengan kalimat-kalimat bacaan sholawat. Apa yang disediakan? Hauduka Sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen sholawat, nggak mau baca sholawat dibilang bid'ah, biarin di sono, dia kausan, dia kecekek, rasain, kagak nolongin. Na'udzubillah min. Maka malam ini kita bersolawat, semakin cinta dan dekat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Rasulullah yang nolongin kita, yang rajin banyak sholawat, dipanggil kita sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaatul uzmah buat umat saya. Alhamdulillah. Maka malam ini bersyukur kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya emak-emak paling demen baca solawat. Pengajian tuh, kalau pengajian sering kan di majelis taklim, ya Allah, jam 1 tengah hari uang udah nyampe ke majelis taklim, speaker dihidupin, mic dia colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian. Rodiah, Romela, Sarong, ngaji sini kumpul. Dipanggilin semuanya. Sambil nungguin temennya datang ke majelis taklim, dia selawat, tanda enak dengerin. Adinul lana wal haqulana wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe ji, duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana. Assalamualaikum. Lu nyampe po, lu gelar ambal buat usaha aja duduknya. Awal hakulana, berhenti selawatannya. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat yel-yel perang itu bu. Doa di sana bacanya adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana. Tuh
semangat ibadahnya, jadinya perang juga semangat. Nah, kalau ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hangkulana, yang ngaji kleker di pojokan. Ya Allah, kalau orang-orang Arab tuh, wow, kalau baca talbiyah aja di sana, wow, berangkat haji umrah tuh, wah, kenceng dia, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh, semangat ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia, lain versinya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Nangis orang semua dikejar. Bu, selawat Mbak, selawat masak, nyuci, goreng tempe, selawat baca sambil goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin ya salam. Lu keenakan selawat, tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah. Nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin, Bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang, Bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan. Iya, Bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Enggak jadi berantem, Pok. Kadang-kadang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede gak melaki nyanyi mulu, suami kagak pulang-pulang nyanyi dah sambil goreng tempe. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus. Masa sih aku? Atau memang kau tunggu jatuh? Ya, hafal banget ya. Masya Allah, selawat kita baca. Lagi berantem sama suami, selawat kok. Enak, adem dah. Enggak jadi berantem. Ayo Bang berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu musinya. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya. Komarun. Komarun sidina Nabi Komarun. Iya, lakinya namanya, bininya namanya Rodia. Dibalikin sama suaminya, Rodia ya dawalayan. Bininya kesel, ya Toibah Rodia. Akhirnya kagak jadi berantem, Pok, jadi lomba marawis. Insya Allah selawat kita baca, bersyukur kepada Allah. Kita sebagai profesi nelayan, semuanya yang ada di muka bumi ini makhluk Allah, laut makhluk Allah. Kita nyari peruntungan, nyari nafkah dari laut, semuanya. Kenapa? Karena kita mencari, niatin buat ibadah. Maka bersyukur. Kita bikin bukan hanya sekedar pesta laut, bukan hanya sekedar nadranan, tapi kita bikin acara berselawat malam ini, bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Tuh, dengan kita insya Allah tambah lagi nikmat yang Allah kasih. Alhamdulillah. Iya ibu, orang bersyukur aja, enggak punya duit bersyukur. Alhamdulillah masih enggak punya duit saya. Dan tetangga saya udah seminggu enggak megang duit. Kata yang enggak megang duit, alhamdulillah saya masih sehat. Tetangga saya kemarin sakit di rumah sakit, enggak bangun-bangun. Kata yang sakit, alhamdulillah masih sakit gua. Tetangga gua kemarin udah seminggu digotong, enggak balik-balik lagi ke kuburan. Bener Bu?
bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada sesama. Maka nikmat bersyukur itu kita jalanin dengan apa? Caranya dekatkan diri kepada Allah. Malam ini kita ngaji, kumpul di sini kita berselawat, dosa-dosa kita diangkat oleh Allah. Amin. Dosa-dosa kita diangkat kok. Dosa diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Benar? Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga, apalagi dosa sama suami, sabrek-abrek. Kesel banget melubang ya, laki model kayak apa melubang, buseng deh tiap hari. Bang orang mah kerja kemana kek, nyolong-nyolong apaan kek biar kaya, buseng. Ada istri begitu? Dosa kita sengaja nggak sengaja dirontokin, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul kita pahalanya luar biasa hari ini, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih lama. Nah, pindah terawih, apalagi yang 1000. Bener? Luar biasa bu pahalanya. Dicatat oleh Allah pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Boro-boro po, emang gak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Nengokin orang sakit jangan kagak bawa apa-apa, datang doang ke rumah sakit. Teman lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain Ji? Yang sakit nyaut ngomong, enggak deh gua rasa-rasa. Nah kok begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Itu PA juga dia. Makanya enggak ada ruginya nih ngaji. Dosa kita diangkat, pahala gede. Kita kumpul di pengajian begini, selain kita bersyukur, kita bentuk pengajian. Ayo, selain kita usaha, kita ngaji. Dunia dikejar gak bakal habisnya. Bener bu? Usaha doang tanpa doa berarti itu orang yang sombong. Tapi ada juga orang yang doa doang nggak pernah usaha, itu namanya orang yang malas. Islam agama bukan agama pemalas. Islam itu agama yang apa? Yang usaha, doa dan tawakal. Insya Allah dengan usaha kita di nelayan, usaha kita profesi kita nelayan, tapi barengin dengan doa, yakin penghasilan kita akan lebih dari apa yang kita harapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami berangkat ke laut bawa jaring. Suami berangkat ke laut bawa jaring. Istri yang soleha di rumah bantuin doa. Angkat tangan dia sholat duha dibantuin doa. Ya Allah, rezeki suami saya kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau emang ada yang haram halalin ngapa. Boleh doa ada ngapahnya. Didengar, bantu. Suami usaha, istri bantu doa, insya Allah kabul. Alhamdulillah. Nih, syukur kita buktiin dengan kita ngaji malam ini. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Semakin dekat diri kita kepada Allah. Ngaji jangan pernah lepas. Bahkan ada orang yang ngomong, saya heran ya, ibu-ibu pengajian demen banget datang ke pengajian. Kan PA itu orang. Bener bu? Berarti dia nggak ngaji. Ini yang kita ngeri, kita ngaji dosa diangkat, pahalanya dapat, insya Allah silaturahim nyambung, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Padahal Israel udah ada catatannya malam ini, dicatat tanggal 11 Juli 2023. Saya mau berangkat ke Eretan Wetan. Mau ngapain lu ke sono? Kata Allah, mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang udah ada catatannya, udah nih saya pegang. Ya udah berangkat lo, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke kampung Eretan Wetan. Pas mau dicabut orangnya di rumah nggak ada. Israel laporan, ya Rob mohon maaf orangnya saya pengen cabut nggak ada di rumah. Kemana? Kata tetangganya pergi acara nelayan bersolawat di pelelangan. Oh jangan dicabut, tunda. Orang lagi ngaji dengerin solawat, baca solawat bareng sama Gus Aldi. Tunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Ini kayaknya kagak ada yang pulang di sini. Dengar ceramah, ntar malam saya mau bangun tahajud, kagak jadi lagi tahajud. Israel nyampe, ya Rob orangnya lagi tahajud ini, jangan dicabut, jangan orang lagi tahajud, ntar aja habis subuh.
Habis subuh ingat dia antara saya mau sholat duha, doain suami saya mau berangkat ke laut nyari ikan. Lagi sholat duha nggak jadi lagi dicabut. Ya Rob, orangnya lagi sholat duha, jangan tunda. Apa kata malaikat Israel? Ya Rob, saya kelamaan nih di eretan kulon, eretan wetan. Oh pindah. Akhirnya pindah sono bu ke Haur Gelis. Pas lempengan Al Zaitun dicabut-cabutin mati semua. Israel kesel banget. Hai dede. Bu. Umur panjang. Ini kita ngaji dosa kita diangkat, pahala dapat, silaturahimnya nyambung. Alhamdulillah. Apalagi sebentar lagi kita menyambut tahun baru, bulan baru, harus ada perubahan. Peristiwa hijrah yang dijalankan Rasulullah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah. Sebelum ada perintah Allah, Rasulullah nggak berangkat hijrah, ibu. Enggak. Sahabat padahal udah ngasih usul. Ya Rasul, kita udah nggak aman ini di Mekah. Udah dimusuhin mulu, diteror. Kita diusir, dakwah Rasulullah dibungkem. Bagaimana? Udah kita hijrah aja ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku kalian, belum ada perintah hijrah, jangan berangkat dulu. Setelah ada perintah hijrah, Rasulullah pidato. Apa yang beliau ucapin? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka hari ini kalianlah siap-siap lebih dulu berangkat ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, ngapa nggak bareng aja berangkatnya? Kalian duluan berangkat, saya di belakangan. Kenapa belakangan? Kan kalau bareng-bareng enak. Enggak. Yang dikejar-kejar saya, target utama saya, yang mau dibunuh saya. Biarin kalian berangkat lebih dulu. Saya menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang berani bertanggung jawab, mengedepankan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Tuh, makanya hijrah itu pindah itu ada perubahan. Makanya kita pengen ada perubahan. Di 2024 ada perubahan. Jangan begini mulu, capek kita. Ya Bu. Ini ngomong kemana sih Gus ini ngomong? Tuh, kita kepengen ada perubahan hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Insya Allah dengan kita hijrah semakin bertambah usia, namanya tambah, bentuknya tambah, bertambah umur kita. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih berkurang, Ibu. Bu. Nih semuanya kita pasti bakal pindah. Emang kagak pindah? Lah pindah, nggak selamanya di eretan mulu. Lah pindah dari dunia ke alam. Ya Allah, saya masih muda ini, Ustadz. Mungkin lama kali matinya. Enggak, mati mabok ngacak. Kadang-kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Neneknya seger, cucunya duluan. Mati mah misteri. Nggak mungkin menurut abjad mati A, B, C. Habis A mati, besok B. B mati, besok C. Yang kesian Z belakangan. Siapa yang menggotong? Bener Bu? Mati mengacak. Kita semua lagi nunggu giliran, lagi ngantri. Maka hakikatnya kita mengisi daripada tahun baru Hijriah. Hakikatnya kita mengisi tahun baru ini. Apa yang kita laksanakan malam ini? Bertasyakur dan bertafakur. Sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan dan kita jalani menghadap Allah dengan bekal yang baik. Alhamdulillah. Ini kita semua muda mati, tua mati, kaya mati, miskin. Yang kaya aja pada mati po. Kenal Pak Harto? Duitnya banyak, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina. Dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 nggak sanggup nahan-nahanin Israel, mati juga. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati. Apalagi kita yang tibang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi. Gemuk mati kurus. Jangan ngerasa gemuk. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Kok bisa Ustadz? Iya, saya nanya langsung ke dokter, kok begitu? Kok bisa dok? Iya, karena orang gemuk lari, napasnya ngos-ngosan. Nggak ada tempat buat napas. Jadi cepat mati. Yang kurus girang. Alhamdulillah dok, saya badan kurus ini. Ternyata yang kurus juga cepat mati Pak Ustadz. Lah kok bisa dok? Kurang gizi. Mati juga ternyata.
mati, kurus mati, kaya mati, miskin, semuanya. Maka kita isi rasa syukur kita kepada Allah dengan apa? Yuk sama-sama kita ngaji, kumpul di pengajian. Kalau kita ngaji kan enak ibu. Sekarang kalau ngeri, kalau nggak ngaji kumpul dengan ulama. Cari ulama yang benar, yang baik, yang bukan sesat dan menyesatkan. Bener bu? Ajaran-ajarannya udah kagak bener jelas. Maka sekarang muncul di akhir zaman ini banyak yang menyesatkan kepada kita umat Islam. Maka dengan kita ngaji berjamaah, bertanya dengan guru kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran dan hadis? Para alim ulama, guru. Bu, kalau kita ngaji dapat ilmu kan? Dapat ilmu kan? Insya Allah manfaat. Kita bertanya supaya dapat ilmu, supaya paham, supaya jelas. Sekarang banyak orang pertanyaan-pertanyaan. Ayo kita ngaji fikih sebentar dah. Bu, kita ngaji fikih nih. Nih, kita ngaji fikih. Nih fikih yang kagak dipakai sama Panji Gumilang nih. Nih fikih nih. Nih fikih nih. Bu, saya mau nanya sama ibu. Air kencing najis nggak? Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air sperma najis nggak? Menurut ilmu fikih, air kencing najis. Air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar air kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Bener bu? Kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air sperma tidak najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz. Apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar. Apalagi yang najis. Bener? Jawabnya pakai apa? Pakai ilmu. Terima pakai iman, akal main. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita sehari semalam 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampeg, pilek, meriang agak itu? Wah, panas dingin po, meriang, pilek kita. Bener? Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali nggak jadi masalah. Lah kalau udah 40-50 ke sono lah. Bener po? Emang kagak capek begituan? Dua mata meremeli, kaki pada kiting. Semua konsentrasi terpusat ke situ. Blaem. Capek, lelah. Semuanya saraf-saraf kendor, disiram pakai air, seger lagi. Bener kan? Islam melalui ilmu fikih mempermudah seseorang, bukan mempersulit. Beda dengan kajiannya si Panji. Nah iya, nggak perlu fikih. Saya itu bukan tidak bermadhab kok. Madhab saya itu Bung Karno, Pak Harto. Itu bukan madhab, tapi pemikiran. Beda dengan madhab. Makanya ngaji, Panjul. Kagak ngaji sih. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Apaan aja gue kata udah. Lah iya, udah jelas. MUI Jawa Barat menyatakan bahwa Panji Gumilang Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. MUI pusat udah bilang, kenapa nggak mesti dia langsung bu? Ini menyesatkan. Kesian generasi kita, bener? Udah jelas. Saya ngomong begini kenapa? Karena ada faktanya, jelas. Udah beredar, umat Islam nggak bisa dibohongin lagi. Sekarang udah medsos rame, udah informasi jelas, bener bu?
Enggak musinya harus tabayun, tabayun, tabayun. Udah tutup permanen, bubarkan Al Zaitun. Tuh. Iya, percuma. Jadi Islam ini diajarkan yang kagak bener. Kesian generasi kita, bener Bu? Ini harus dicerdaskan masyarakat kita. Ngeri, udah jelas kok. Tapi alhamdulillah, dengan sekarang kita lihat berita terakhir, ya nggak semua rekening-rekening Al Zaitun semua diblokir dan insya Allah udah diperiksa. Insya Allah kita mohon untuk penegakan hukum yang sejelas-jelasnya, setegak-tegaknya, benar. Insya Allah, ini enggak. Ini ngerusak. Ini negara kita Indonesia ibarat pasar, pasar cakep Bu. Apa aja masuk di Indonesia laku, ada aja. Lihat ada aliran baru, ada aja pengikutnya, aneh. Laku banget, ada aja pengikutnya, saya heran. Kita udah berapa kali dikibulin, nabi palsu gentayangan di Indonesia. Ayo berapa kali udah. Ada nabi namanya Ahmad Musodik, ngaku nabi. Mantan pelatih badminton. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Pas ditangkap sama polisi, diwawancarain, di depannya ada minuman Pocari Sweat. Dan Nabi kekurangan ion. Nabi stres. Muncul di Bandung, Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti. Ngaku Nabi lagi, Nabi Sayuti. Ada aja pengikutnya, saya heran. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Losari, Brebes, ada agama baru. Menurut siapa? Menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama. Agama baru ada di sana, namanya Jasun, Jawa, Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nah, Nabi Tugimin. Baca sholawatnya nggak enak dong. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin. Wa ala sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadroh. Sallallahu ala Tugimin. Lah kurang enak. Ini banyak orang PA. Nabi palsu, malaikat palsu, Lia Edan ngaku Jibril. Lia Edan ngaku Jibril di penjara sama polisi. Hebat polisi kita, bukan hanya teroris ditangkap, Jibril di penjara. Besok lama-lama Israel ketangkep Bu. Nah kalau Israel ketangkep yang enak nenek-nenek, asik kagak mati-mati gua. Lah kalau Israel ketangkap loh diumumin di TV, breaking news hari ini, pemirsa di mana saja berada, karena berhubung malaikat Israel telah dipenjarakan oleh Pak Polisi untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Lah, ini udah banyak orang PA. Makanya kita ngeri, maka anak-anak kita jagain, sekolahin madrasah pesantren yang benar-benar berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah berkahnya luar biasa. Nih kita ngaji biar dapat ilmu. Makanya pentingnya ngaji di situ, Bu. Karena sekarang banyak orang ngaji nggak perlu udah pakai kiai, nggak perlu pakai usar kitab, nggak perlu. Sekarang udah ada Google, ketik aja di Google, nyari apa aja nemu. Makanya sekarang anak-anak kita nanya mulu kritis-kritis, pertanyaan yang nggak masuk akal. Agama dikaitin dengan akal-akalan. Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz nanya apa? Saya lagi sholat Pak Ustadz. Nah terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Batal Paul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira nih harus wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong, udah batal. Oh terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Lah basuh Panjul. Itu Pak Ustadz pertanyaan saya yang bingung. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini ilmu dikaitin sama akal-akalan doang. Saya nggak jawab ditanya begitu, saya balik aja nanya. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab sekarang, muka Pak Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Ini banyak pertanyaan yang kagak-kagak Ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, saya ngirimin Fatihah buat yang udah meninggal dunia. Itu kira-kira Fatihah saya sampai nggak sama yang sudah meninggal Pak Ustadz? Nah itu kalau nanya begitu Bu, balik tanya lagi ke dia. Lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz. Nah, terus habis lu kirimin tuh Fatihah balik pulang nggak? Ya enggak Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Bener kan? Kalau lu nggak percaya, lu mati dulu. Kita gue bacain Fatihah di atas kuburan lu. Kalau nggak nyampe, lu miss call.
Lah kita punya handphone aja Bu, ada pulsanya, ada paketannya, WA-an bisa, video call bisa. Ini handphone bikinan manusia, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Makanya yang begitu-begitu bakalnya jawabnya pakai akal-akalan lagi. Anak-anak sekarang begitu kebanyakan kritis-kritis karena didoktrin supaya pinter doang akalnya, akidahnya kosong, agamanya dangkal, maka bikin pertanyaan akal-akalan. Saya ceramah pernah, anak-anak, siapa orang yang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Anak kecil di pojokan ngomong, Ustadz nanya, ada apa? Kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja pertanyaan Bu, ya dibikin-bikin Bu dia. Lah saya nggak habis ke akal. Kalau botak palanya hitung pori-porinya Paul, saya gitu aja udah. Ini pertanyaannya akal-akalan. Ini yang ngeri kita Bu, maka kita kepengen anak-anak kita itu ya enggak, otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Alhamdulillah. Iya, kenyataan udah sesat menyesatkan, belum ditutup-tutup juga kan, kita enak, masyarakat jadi kecewa, masyarakat jadi pusing. Bagaimana ini? Nggak ada ketegasan. Bukan hanya merugikan Islam, merugikan negara dong. Jelas. Masa lagu Indonesia dirubah, lagu Indonesia Raya dirubah, liriknya dirubah, lagu Pancasila liriknya dirubah. Apakah ini yang disebut demokrasi? Apa yang disebut ini namanya? Apa nih? Wah, ada sentimen nih. Soalnya bang ngeredek. Ini tanda-tanda udah mau habis kali bensinnya. Nih Bu, ayo nih kita bersyukur kepada Allah. Kita ngaji nggak ada ruginya orang ngaji, bener? Ini kumpul begini nggak ada ruginya, dan ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau di bedong lagi siapa yang bedong? Amil, mujur ngalor, mati dah. Bener Bu? Gak ada ruginya kita kumpul di pengajian, dan gak ada batas waktunya. Insya Allah jangan pakai alasan. Udah nenek-nenek kagak mau ngaji. Nek ngaji nek, malu memantu. Ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men, najong bener. Jangan pakai alasan. Makanya kita pengen ngaji semuanya. Hari ini kita bersyukur dibentuknya pengajian, nelayan bersolawat di eretan ini. Insya Allah kedepannya ada hikmah. Kedepannya kita terus istiqomah bikin acara seperti ini, ngaji terus, jangan pernah putus asa, jangan pernah katanya menyerah. Kenapa? Ustaz kok ngajak doang? Iya, saya ngajak supaya ngaji. Berarti kalau ngajak bareng-bareng, bukan nyuruh tapi ngajak. Kalau ngajak itu bareng-bareng, tapi kalau nyuruh beda. Saya nyuruh ibu ngaji, enggak begitu. Bahasa saya, ayo kita ngaji bareng-bareng. Kalau kita ngaji bareng, enak, solehah bareng, pinter bareng, bener bareng, masuk surga bareng-bareng. Pahala dapatnya bareng-bareng. Cari guru yang bener, jangan asal cari guru. Kita lihat dulu, bener Bu? Kayak kita kepengen, insya Allah malam ini kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita bikin acara nelayan bersolawat. Dengan apa cara kita bersyukur? Dengan cara mendekatkan diri taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang kita lakukan malam ini adalah bertafakur, berintrospeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita yang kita lakukan? Karena sebab apa? Semua kita pasti akan pindah ke alam berikutnya. Pindah ke alam berikutnya bukan berarti mati. Siapa yang bilang? Ustadz, itu si fulan mati tuh. Kata siapa? Kata yang hidup. Kata yang hidup. Si fulan mati no. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin cuma pindah dari dunia ke alam barzah. Saat pindah kita diperlakukan dengan baik. Mandi nggak usah mandi, dimandiin. Sholat udah nggak bisa sholat lagi. Bu, mau berangkat ke kuburan nggak bisa jalan sendiri dong, kudu digotong, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati, RT mati, RW mati, Ustadz mati, semuanya mati, digotong. Bismillah wa ala millatir Rasulillah. Mau kemana lu bang? Gue mau pindah. Kok udah pindah aja? Kontrak habis.
yang nganter ke kubur. 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter 3, sayang 2, balik pulang. Siapa? Keluarga. Enggak ada yang mau nemenin kita dalam kubur. Istri kita bang yang katanya sayang banget sama kita, waktu pacaran dibawa pun pidada, dibawa pun api-api, dibawa pun bakau, ngomong apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit. Enggak mau nemenin kita. Suami kita juga sama bu, enggak mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Ustadz, anak saya banyak nih, kali nemenin dalam kubur. Enggak. Pak Ustadz, teman saya banyak. Oh pasti mau nih, saya punya teman CS kental, kemana-mana berdua-dua mulu, punya rokok sebatang, arang potes sebelah, saya berdua mulu sama dia. Pokoknya kemana-mana saya berdua-duaan mulu. Pas kita mati meninggal dunia bang, teman kita enggak mau ngikut masuk ke dalam kubur, malah nginjekin kubur kita dari atas. Biar padat ya, jangan balik-balik lagi lu. Temen. Harta enggak ada yang kita bawa. Mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, mobil mewah, motor mewah, tiker pulang nguburin ketinggalan. Tiker ambil tiker, ambil. Sampai tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker? Yang ngikut ke dalam kubur adalah amal kita. Maka orang mati bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus ngikut. Maka kita pengen ngumpulin amal soleh, amal yang baik, masuk ke dalam kubur. Munkar nakir kagak serem-serem nanya kita, malah ngajak ngobrol. Baru nyampe mas, oh piye kabare, api tenan, begini mas, saya mau nanya ya. Jawab, marobuka. Kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lancar sampean. Matur. Tapi sebaliknya bang, bu, yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak sama masjid, sama pengajian rada gedeg, sama anak yatim kejamnya 17 setan, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Kalau manusia udah pantat kuning, bol nontot udah parah. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, palanya dikerepuk semua, kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, masak udah kebanyakan pakai presto, tulang hancur di presto, kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit, medit, pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Masuk ke dalam kubur, munkar nakir paling depan pintu kubur. Gue lagi tungguin lu ya, nyampe juga kemarin nih. Ini dia nih, kata munkar, lu kenal kir? Wah, gue kenal banget kar. Wah, so tau lu kir lah, lu yang so tau kar. Nakir memunkar, boleh aja dia, karkir aja, orang CS-nya. Gantian kir, lu nanya duluan, nanya nakir, marobuka, kagak nyaut, diem aja. Mungkar nanya, ngapa kir? Oh, budeg kali ini kir, dia kar. Oh, coba lu tanya gantian. Marobuka, kagak nyaut. Wah, kalau begini caranya kir, lu ambil pentungan, bagi tugas. Pentungan malaikat digotong manusia seluruh dunia, kagak bakal keangkat, saking beratnya pentungan. Nakir berangkat ambil pentungan, OTW, naik Grab, sesuai aplikasi. Berangkat pentungan. Nah sekarang lu tanya kir, gantian lagi. Coba lu pegang pentungan. Oke kalau begitu. Marobuka, kagak nyaut lagi. Hajar kir, siap kar. Bedik, cuber. Langsung sendi-sendinya pada mental, kulitnya pada mental, tulang mental ibu, tulang mental. Kulitnya pada copot, kulit. Baru teriak dia di hadapan Allah, merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia aja sebentar, balikin saya ke eretan, bentar aja, saya mau ngaji, saya mau sholat, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu?
Budek lu dibilangin lu, budek lu dibilangin lu, nggak pernah ngaji lu ya. Ngaji nggak pernah ngaji, malah usah lu ngomongin, usah lu takut-takutin, usah lu teror-terorin, usah lu kata-katain ya. Lempengan ini lu jangankan sama Habib gedeg bat lu, sama Habib gedeg bat lu, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut lu. Nah ini nih dia nih ketahuan nih. Ya gede 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 kar gede 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 tubier. Ih, naudzubillah min. Mendem congkel lagi, gede lagi. Naudzubillah min. Maka ada nikmat kubur, ada azab kubur. Orang yang suka berbuat amal soleh, datang orang yang nemenin. Begitu luar biasa itu makhluknya. Tinggi putih bang, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong. Dia banget, hidungnya mancung kayak prosodan TK. Biji matanya gede enggak, kecil enggak. Masya Allah, bibirnya kayak delima dibelah 4. Kalau delima dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Bingung kita dalam kubur bertanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka. Siapa anda sehingga pernah ngelihat orang secakap anda? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu di dalam kubur. Alhamdulillah. Semua kita akan pindah pada waktunya. Bu, jangan pernah kita sombong bang. Apa yang mesti kita sombongin? Harta, pangkat, jabatan, semua sekedar titipan semuanya. Harta titipan, jabatan titipan, pangkat titipan. Semua kedudukan adalah titipan. Titipan harus mesti kita jaga baik-baik. Jangankan harta. Nih ruh kita, napas kita. Ini kan hak prerogatifnya Allah. Kalau Allah mau cabut kapan aja. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis segitu doang. Makanya manusia yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati, apalagi anti air. Ada orang bang anti air itu yang gak pernah kena air wudhu, anti air itu dia. Makanya manusia jangan sok, kita manusia jangan sombong. Manusia nggak ada yang jago ayam. Jangan pernah kita sok jago. Manusia nggak ada yang super mah mie. Jadi kita jangan pernah jadi merasa super. Insya Allah di hadapan Allah semuanya tidak lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan pangkatnya yang paling tinggi, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini, teman-teman abang-abangku semuanya yang berprofesi mencari nafkah di tengah laut dengan berangkat malam pulang gelap, berangkat gelap pulang gelap, berangkat pagi pulang pagi, semuanya itu tidak lain dengan kita meniatkan supaya niat dalam melaksanakan kegiatan semua kita lakukan niat berdasarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita, ikhtiar kita semaksimal mungkin. Setelah ikhtiar, kita nggak pernah lepas yang namanya doa. Insya Allah malam ini dengan diiringi bacaan-bacaan sholawat yang kita baca, doa yang kita panjatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, apa kata Rasul? Doaul arba'in kad doail wali. Doa 40 orang yang berkumpul itu sama seperti doanya wali. Insya Allah yakin doa-doa kita malam ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah hasil maksud apa yang kita niatkan semua yang baik dikabul dan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita lanjut dengan membaca sebagian riwayat kisah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita akan tutup dengan mahadul qiyam, dan sama-sama kita mengharap syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita sambut saja beliau, guru kita Gus Aldi,
karena memang beliau sangat lelah banget. Besok pagi harus ada di Kuningan, langsung dari Kuningan jam 1 siang berangkat lagi ke Cirebon, Cirebon langsung ke Brebes, dari Brebes langsung ke Tegal, dari Tegal langsung Semarang, Semarang Surabaya, balik lagi kemudian ke Papua, dan insya Allah luar biasa. Ternyata enggak baca sholawat, enggak ceramah, ya keangkut truk pasir, ya insya Allah. Mudah-mudahan sehat Gus Aldi. Beliau teman saya, sahabat saya, guru saya, luar biasa. Munsyid saya, insya Allah suaranya luar biasa. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi bacaan-bacaan Al-Quranmu dengan suaramu yang bagus, suaramu yang bagus. Insya Allah yakin dengan lantunan sholawat yang kita baca langsung masuk ke dalam hati kita dan sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rab, syafaati kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Jadikan kami, akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau, guru kami Gus Aldi, langsung beberapa pasal yang dibaca. Dari saya mohon maaf, jangan kemana-mana dulu, jangan pulang. Kita sama-sama menghadirkan Rasulullah melalui hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berdiri, marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Rasulullah Bu hadir di tengah-tengah kita. Kita hadirkan Rasulullah melalui Mahadul Qiyam malam hari ini. Saya yakin insya Allah semakin berkah para nelayan kita. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.